Halo guys, di video kali ini kita bakal bahas tentang router Avant V1 Pro dengan simpel aja dan juga nggak ribet. Kita mulai dengan unboxing packaging dari router ini dulu ya. Kalau kita lihat dari packagingnya, di bagian depan bawah ini ada logo Windows, Android, iOS, dan juga Linux. Yang berarti, router ini support untuk keempat sistem operasi berikut. Selanjutnya, di bagian bawah ini ada tulisan Avant V1 Pro Router, kemudian di atas ada logo Adva. Dan kita lihat dari sisi belakangnya, di sisi belakangnya ini terdapat tulisan yang pertama itu adalah dia support 4G LTE network, kemudian 2,4 GHz Wi-Fi, RJ45 network, nano SIM card, dan juga stable connection. Yang berarti router ini hanya support untuk jaringan 4G aja guys, dia belum support untuk jaringan 5G. Lanjut ke bagian samping, ini dia terdapat email dari routernya, dan juga dia dibuat di Indonesia di PT Bangga Teknologi Indonesia. Itu untuk desain dari packaging luarnya. Sekarang kita lihat untuk di packaging yang bagian dalamnya. Setelah kita buka, ini akan kelihatan wujud dari routernya. Dan apa aja komponen yang dapat selain router? Yang pertama, kita dapetin kabelan, di mana kabelannya ini memiliki tipe straight. Komponen kedua yang bisa kita dapeti adaptor dengan USB yang dia pakai, yaitu adalah Type-C ya guys. Nah, ini nih komponen yang paling kita highlight di video kita kali ini, yaitu si routernya sendiri. Kalau lihat dari bentuknya, routernya ini mirip banget sama router yang biasa dipakai untuk rumahan ya guys, yang biasa dia pakai dari modem atau pakai dari ISP. Tentunya dalam packaging dilengkapi juga dengan satu buku panduan serta satu kartu garansinya. Jadi itulah apa saja yang kita dapat kalau kita beli produk router Avant V1 Pro ini. Kita mulai dari fisik dan speknya terlebih dahulu ya. Kalau dilihat dari bentuknya, Avant V1 Pro ini bentuknya kecil, ringan, cocok buat anak kosan, desainnya simple, tapi fungsional. Sekarang kita bahas ke bagian belakang router ini yang paling sering dipakai. Yang pertama ada port LAN. Port LAN ini fungsinya buat nyambungin laptop, PC, atau switch dengan kabel straight. Kemudian ada juga port power yang fungsinya buat nyambungin adaptor listrik. Selanjutnya ada tombol reset, di mana jika router ini terjadi error atau lupa password, maka kita bisa meresetnya dari sini. Router ini juga punya antena untuk nyebarin sinyal ke HP, laptop, atau device lainnya. Nah, ini merupakan salah satu bagian unik dari router ini. Dia punya port SIM untuk kita masukin SIM card kita sebagai penangkap sinyalnya. Dia layaknya seperti HP. Kita bisa gunain dari SIM card apa aja karena dia sudah pasti unlock all provider. Instalasinya juga mudah, kita tinggal masukin aja SIM card kita ke dalam port tersebut dan nanti si router akan nangkep sinyal seluler dengan sendirinya. Oke, itu dari sisi hardware dan juga speknya. Selanjutnya kita bakal bahas bagaimana cara kerja fitur router ini. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bahas tentang cara kerja router Avant V1 Pro-nya. Gampangnya gini, SIM card dimasukkan ke router. Router menangkap sinyal seluler. Router mengubah sinyal itu jadi Wi-Fi dan koneksi LAN. Jadi router ini fungsinya penghubung jaringan seluler ke jaringan lokal. Sekarang kita bahas fitur-fitur pentingnya ya. Router Avant V1 Pro ini mempunyai DCHP buat ngasih IP otomatis ke device, terus gateway sebagai jalur keluar masuk data, DNS untuk nerjemahin nama website jadi IP. Sedangkan keamanan Wi-Fi bisa pakai password. Semua pengaturan ini dapat diakses dengan masukin IP router. Oke guys, sekarang kita langsung praktik dengan masuk ke website router Avant V1 Pro untuk mereview websitenya. Pastikan laptop kita udah connect ke Wi-Fi Avant V1 Pro nya ya. Kalau udah, kita langsung buka Chrome dan ketik IP default router yaitu 192.168.0.1. Ini catatan penting ya, ini bukan website internet, tapi web admin router. Dan cuma bisa diakses kalau kita satu jaringan sama routernya. Dan perlu diingat juga, di bagian atas kelihatan not secure ya. Nah, itu normal ya, karena ini web lokal, bukan website internet. Jadi memang nggak pakai HTTPS. Dan di pojok kanan atas ini, kita bisa lihat 4G T-Cell, terus ada indikator sinyal yang menunjukkan kualitas sinyal SIM. Terus juga ada ikon Wi-Fi, tandanya jaringan Wi-Fi aktif. Dan yang ini adalah ikon user buat status pengguna. Nah, sekarang kita masukin nama pengguna dan password sesuai yang udah diinstruksikan, yaitu admin. Dan passwordnya yaitu juga admin. Kemudian klik login.
Nah, sekarang kita udah berhasil login dan ini adalah dashboard utama dan informasi dari router Advan V1 Pro. Di sini kita bisa lihat di bagian kiri ini ada indikator tingkat pengguna memori, ada 52%, artinya RAM di router ini lagi dipakai, setengahnya dibuat proses koneksi internet dan perangkat yang tersambung. Nah, ini di tengah ini ada tingkat penggunaan CPU sekitaran 17%. Ini artinya beban kerja router lagi ringan dan router masih santai. Dan sebelah kanan ini ada penggunaan flash sekitar 55%. Flash ini fungsinya buat firmware router. Selanjutnya ini ada pengaturan cepat. Di sini kita bisa atur nama WiFi dan password WiFi sesuai keinginan kita. Contohnya di sini aku masukin nama WiFi-nya yaitu Ayah. Kalau udah, kita klik berikutnya. Nah, ini ada mode keamanan. Lalu untuk kata sandinya kita ubah ke 12345678. Kalau udah, klik berikutnya. Nah, di sini otomatis ya nama dan password WiFi-nya sudah terganti sesuai apa yang kita input tadi. Ada juga menu perangkat terhubung di mana kita bisa lihat device apa saja yang terhubung ke router ini. Selanjutnya ada pengaturan lanjutan. Nah, ini yang sempat kita mention tadi. Lalu di sini untuk setting IP, subnet max, DNS dan DHCP. Terus ada SMS, ini nunjukin pesan masuk dari kartu SIM yang diinput. Ini juga ada firewall. Dan terakhir ini ada pengaturan sistem. Dan ya, mungkin itu saja review secara singkat website admin router Advan V1 Pro. Nah, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau dari kelebihan, harganya murah dan ramah di kantong. Setup gampang, cocok untuk pemula. Fitur dasar, jaringan lengkap, cocok buat internet ringan dan belajar ringan. Sedangkan kekurangannya, fiturnya masih basic, performa terbatas kalau banyak pemakainya, jangkauan WiFi standar, tapi justru karena fiturnya basic, router inilah yang cocok untuk dibuat belajar jaringan komputer. Baiklah teman-teman, untuk routernya sudah kita aktifkan ya. Jadi kondisinya seperti ini. Nah, router ini bisa banget dijadiin alat praktikum. Yang pertama yang ingin kita tes yaitu bagian IP address-nya. Pas laptop atau HP connect Wi-Fi, kita akan mendapatkan IP address otomatis. Kedua ada fitur default gateway. Ini adalah alamat router. Alat router ini seperti jalan keluar jaringan. Kalau gateway-nya salah, internet biasanya langsung tidak terkonek. Dan yang untuk ketiga ada DHCP server. Router Advan V1 Pro ini berfungsi sebagai DHCP server yang membagi IP segala device. Sekarang kita lanjut ke praktikum untuk testingnya ya teman-teman. Oke guys, kita coba lihat routernya sudah tersambung ke laptop atau belum ya guys ya. Kita bisa lihat di desktop bawah sini. Kan dia ada WiFi. Jika sudah tidak tersambung seperti itu, kita langsung saja buka di CMD command prompt-nya. Terus kita cek di IP config ya guys ya. IP config. Oke, kita bisa lihat di sini kita sudah ketemu IP address-nya berapa. Jadi kita tinggal pingkan ke IP address yang ada di IP config tersebut ya teman-teman. Tulis ping lalu salin IP address yang ada di atas tadi ya teman-teman. Intinya replay ya teman-teman. Kalau misalnya ada tulisan seperti timeout gitu berarti bisa terjadi kabel gua salah atau gateway-nya salah. Bisa juga di DNS-nya error. Jadi intinya router Advan V1 Pro ini bukan cuma router untuk internetan, Tapi bisa juga digunakan untuk menjadi alat belajar jaringan komputer yang murah dan mudah dipakai. Cocok banget buat mahasiswa atau pemula yang mau paham jaringan dari praktik langsung.